Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini merupakan pertemuan kedua, ketiga, dan keempat dalam satu video. Bagaimana dan apa saja yang akan kita bicarakan? Mari kita simak dalam video ini. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan hampir di semua negara yang mengaku negara demokrasi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya negara dalam membangun nasionalisme rakyatnya yang secara substansi tentu disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan negara masing-masing. Mengapa urusan nasionalisme menjadi sangat penting bagi suatu negara? Tidak lain karena nasionalisme merupakan penyangga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dilakukan sehingga istilah di setiap negara tentang pendidikan kewarganegaraan memiliki karakteristiknya masing-masing. Lalu, apa pengertian dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa yang akan datang. Sedangkan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga negara dengan negara secara timbal balik. Hubungan antara warga negara dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara. Lalu, latar belakang dari terbentuknya pendidikan kewarganegaraan karena adanya pengaruh globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur peraturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Isu-isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dan terorisme turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya di bidang-bidang informasi, komunikasi, transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Maka, kondisi ini menciptakan struktur baru yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketidakterdugaan. Pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk supaya kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air seutuhnya. Maka, untuk menjawab tantangan global, bangsa Indonesia harus tetap eksis dalam menghadapi globalisasi dengan menjaga jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Terdapat dua faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama, faktor primordial atau faktor objektif yang merupakan faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Hal ini ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosialis, dan kultural sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kedua yaitu faktor kondisional atau faktor subjektif yang merupakan keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi era globalisasi? Maka, mahasiswa bisa melakukan berbagai upaya, di antaranya mahasiswa bisa berperan sebagai agen perubahan dengan cara mendorong motivasi berprestasi, berpikir positif, kreatif, serta inovatif. Tak hanya itu, peranan mahasiswa dalam kontrol sosial juga menjadi penting dalam hal ini. Maka, pertanyaannya, kini apa yang bisa kamu lakukan dan apa ide-ide inovasi yang bisa kamu berikan?